Hai sahabat penggerak Jawa Timur, apa kabar? Semoga selalu semangat dan selalu sehat ya. Senang sekali kita bisa ketemu lagi di acara Si Pendekar. Siniar pendidikan kebudayaan atraktif dan relevan. Saya Diana Vera yang setia menemani sahabat semua berbagi apa saja tentang tantangan dan perkembangan pendidikan di sekitar kita. Kali ini kita akan berdiskusi tentang kepemimpinan pembelajaran di dalam kelas. Di studio sudah hadir Ibu Ratih Kusma Harti SPD. Betul ya Ibu ya? Betul. Betul ya. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri 3 Sidoarjo, kemudian juga guru penggerak angkatan 4, dan beliau juga Ketua Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Jawa Timur atau AGSI. Apa kabar Bu Ratih? Sehat? Sehat, Selalu semangat mengajar? semangat. Bu Ratih, berbicara tentang peran guru sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Pasti kan itu peran yang tidak mudah ya Bu Ratih. Bagaimana caranya memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran tanpa ada rasa terpaksa. Nah, bagaimana ini kiatnya Bu Ratih? Ya, kiat saya pertama adalah pembelajaran harus menyenangkan. Itu kata kunci ya. Jadi kalau pembelajaran itu kaku, tegang, itu membuat anak-anak tidak akan betah belajar. Nah, jadi untuk mencapai pembelajaran yang menyenangkan itu ada beberapa kiat-kiat. Yang pertama menciptakan budaya positif. Di kelas itu harus diciptakan budaya positif supaya sama-sama nyaman, maka kesepakatan di kelas itu kita buat bersama. Jadi antara guru dan murid itu membuat kesepakatan. Kemudian yang kedua, guru harus mampu mengelola emosinya. Ini penting. Kenapa? Kalau guru tidak mampu mengelola emosinya, muridnya dimarahi, mereka sangat tidak nyaman. Nah, kemudian guru juga akhirnya uring-uringan, pembelajaran tidak tercapai, semakin frustasi. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi penting Ya, sekali. sebentar Bu Ratih. Saya tertarik dengan mengelola emosi. Mengelola emosi ini tentu saja bukan hanya dari pihak guru yang harus pintar mengelola emosinya. Pihak murid juga. Jadi misalnya guru kalau ada masalah di rumah itu harus terpaksa ditinggalkan dulu. Betul. Jangan sampai terbawa di dalam kelas. Iya. Sama, murid juga jangan sampai membawa masalah di rumah ke dalam kelas. Nah, bagi murid terutama remaja ya Bu Ratih, ini bukan sesuatu yang mudah. Mungkin dia punya masalah pribadi, mungkin dia habis dimarahi orang tuanya mau berangkat sekolah, itu kan terbawa. Ada tidak Bu Ratih sebagai guru yang berperan sebagai pemimpin di dalam kelas untuk mengetahui anak ini sepertinya bad mood? Pernah tidak menjumpai murid yang seperti itu? Ini bad mood, ini harus ditanya dulu ada apa, dan bagaimana kiatnya dia bisa melupakan dulu masalahnya di luar kelas, dan di dalam kelas ini biar fokus dulu dalam kegiatan pembelajaran. Pernah menemui kasus seperti itu? Sering ya. Nah, Jadi bagaimana memang kiatnya? saat ini dunia itu sangat kompleks ya. Jadi anak-anak itu memiliki banyak sekali masalah di dalam rumah mereka. Ada masalah dengan orang tua, masalah dengan lingkungan, masalah dengan biaya. Itu menjadi masalah yang mereka bawa. Kalau guru punya masalah harus ditinggal di rumah, kalau murid punya masalah harus ditampung. Oh begitu, Iya, harus ditampung harus dulu. ditampung. Jadi kita bisa melihat dari aura, dari wajah anak itu sudah kelihatan mereka punya masalah atau tidak. Dan kita tidak boleh membabi buta mengajar tanpa memperdulikan perasaan mereka. Maka mengajak bicara, komunikasi yang baik itu akan dapat membantu mereka bisa berbagi cerita. Kuncinya komunikasi asertif. Iya, Jadi komunikasi asertif. Iya, ini menjadi kata kunci penting sehingga ketika anak-anak bisa terbuka menyampaikan masalahnya, setidaknya mereka merasa lega, merasa diterima. Kemudian kita harus bisa membantu mereka menemukan solusi. Makanya ada yang disebut coaching. Jadi di dalam pembelajaran menjadi pemimpin pembelajaran itu guru juga harus menguasai coaching. Jadi kita bisa menjadi coach yang bisa mengoptimalkan anak-anak mencapai tujuan. Seperti itu. Baik, ada step berikutnya. Kita tadi berbicara tentang mengontrol emosi ya, sosial emosi. Step berikutnya, kiat-kiat berikutnya ada Bu Ratih. Kalau untuk sebenarnya mengontrol sosial emosional itu kan dua. Guru sebagai manusia itu tidak akan lepas dari emosi.
Makanya untuk guru mungkin perlu berlatih teknik stop ya. Stop itu salah satunya adalah take a breath, jadi diam dulu, kemudian mengecek ya apa yang dirasakan dan beberapa menit dan bisa menemukan kembali dirinya. Jadi kita terhenti sejenak seperti itu. Jadi kan kadang kita emosi, nah itu harus stop. Nah, itu tekniknya. Jadi take a breath, tarik napas dalam-dalam 1 menit, kemudian dilepaskan, menemukan kembali diri kita dan selanjutnya merasakan bahwa ini bisa diatasi seperti itu. Tentang budaya menciptakan budaya yang menyenangkan. Mungkin di kalangan pendidik kata-kata seperti ini pemahamannya mereka sudah paham, tetapi bagi kami yang orang awam, apa sih menciptakan budaya yang menyenangkan? Nah, bagaimana membangun budaya yang menyenangkan di dalam kelas itu? Contoh konkretnya itu seperti apa, Ibu? Ya. Jadi budaya yang menyenangkan itu kita biasa menyebutnya budaya positif. Jadi guru harus mampu mengembangkan budaya-budaya yang bernilai positif berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Ada bermacam-macam nilai sebenarnya ya. Ada nilai kebajikan dari IBO Primary, kemudian ada banyak sekali, mungkin nanti bisa kita searching bersama. Namun nilai-nilai kebajikan ini secara umum hampir sama, jadi bahwa kita harus punya jujur, integritas, kemudian rasa persaudaraan, kemudian bahkan humoris. Itu penting ternyata, dan saya juga menyadari bahwa kadangkala guru itu saklek ya, ingin tampak tegas gitu, tapi ternyata wibawa, tapi ternyata yang nampak kurang humoris. Anak-anak kurang suka gitu, makanya nilai-nilai kebajikan universal itu kita yakini bersama dan kita mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas. Jadi sebelum pembelajaran ajak anak-anak untuk membuat kesepakatan dari nilai-nilai yang mereka yakini, dan ini akan kita sepakati bersama, guru melaksanakan, murid juga melaksanakan, artinya kan sama-sama sepakat. Ya. Baik Bu Ratih, kita lanjut nanti ya Ibu. Ini sangat menarik sekali, tapi kita berhenti sejenak dulu. Sahabat Penggerak Jawa Timur, sangat menarik diskusi kita kali ini. Namun kita break sejenak, nanti kita kembali lagi. Jangan kemana-kemana.